Untuk melihat subhanallah, Nabi Muhammad SAW, beliau bisa bergaul dengan semua kalangan dan semua orang yang duduk dengan Nabi SAW merasa nyaman dan tenang. Nabi SAW duduk dengan anak-anak kecil. Maka disebutkan karena Rasul SAW yusallim as-sighar. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ya, bahkan Nabi SAW menemukan anak kecil yang sedih, duduk di sampingnya, kemudian ngajak bercanda sampai anak itu hilang rasa sedihnya. Dan orang kalau banyak duduk dengan anak-anak kecil akan membuat hatinya lembut. Karena anak kecil ini polos. Ya, dan anak kecil ini subhanallah dikasih oleh Allah fitrah yang sangat bagus. Dia kalau takut menangis. Kemudian dia kalau bermusuhan cepat berdamai. Kemudian dia ya kalau marah cepat hilang dan seterusnya. Makanya orang kalau takut kepada Allah dan menangis itu tanda kebaikan. Dan kalau misalnya orang dewasa bermusuhan cepat berdamai itu tanda kebaikan. Ya, sebagian orang tidak memperhatikan anak kecil. Bahkan anak lihat sendiri sebagian orang kasar dengan anak kecil. Kadang tidak sabar sampai sering memukul anak kecil dan menampar anak kecil. Bukan itu hadyun Nabi SAW. Nabi SAW sampai anak kecil merasa tenang apabila duduk bersama Nabi SAW. Kemudian begitu juga orang-orang dewasa atau orang-orang tua. Ya, dia sangat senang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tua duduk di majelis Nabi SAW, duduk berbincang bersama Nabi SAW, sampai subhanallah dihormati oleh Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an punya bapak namanya siapa? Abu Quhafa. Abu Quhafa dia masuk Islam. Ketika Nabi SAW tahu kalau Abu Quhafa ingin masuk Islam dan ingin datang kepada Nabi SAW, ditahan sama Nabi. Nabi jangan. Dia orang tua, biar aku yang datang kepada Abu Quhafa. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan karena dia seorang nabi, apalagi Abu Quhafa dulu non-muslim, kufar, disuruh datang untuk Islam di hadapan Nabi. Tapi Nabi yang mendatangkan Abu Quhafa karena Abu Quhafa adalah orang yang tua. Maka dihormati sama Nabi SAW. Ketika Abu Quhafa berjabat tangan, berbaiat kepada Nabi dan masuk Islam, nangis Abu Bakar As-Siddiq. Melihat keindahan akhlak Nabi SAW dan berharap kalau tangan yang berjabat di tangan Nabi SAW itu bukan bapaknya, tapi pamannya. Siapa? Abu Talib, karena perannya lebih besar dibandingkan bapaknya. Namun Abu Talib mati dalam keadaan kufur, sedangkan Abu Quhafa masuk Islam. Jadi di sini bagaimana akhlak Nabi SAW kepada orang tua. Dan Malik ibn al-Huwairith, dia syabab, dia anak muda yang keluar dari kotanya, hijrah dan belajar di Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dia mensifati Nabi SAW, Nabi SAW penyayang dan lemah lembut. Rahim, dia penyayang, kemudian dia lemah lembut. Nah ini cara yang benar dalam mendidik. Jadi kalau seorang murid kalau udah takut sama gurunya, apa bahasanya, killer ya. Lihat si guru udah takut, ilmu itu nggak masuk ke otaknya. Kalaupun masuk terpaksa, bukan karena ilmu tersebut, tapi karena dia takut sama gurunya. Ya. Dulu mungkin terkenal sebelum ada HAM ya. Kalau guru itu ngedidik keras, bawa sabetan, kadang pakai gesper di sabet dan yang lainnya. Ini bukan pendidikan Islam. Ya, memang boleh ketegasan dan yang lainnya.
Cuman bukan begitu cara Nabi Muhammad SAW mendidik sahabatnya dalam mengajarkan agama Islam. Lihat bagaimana Malik ibn al-Huwairith, dia mensifati Nabi dengan penyayang dan lemah lembut. Maka ketika dia senang dengan Nabi, dia mengatakan kalau Nabi rahim, rauf, Nabi penyayang, Nabi lemah lembut. Semua yang disampaikan Nabi masuk ke dalam hatinya dan masuk ke dalam benaknya, dan dia bisa menghafal sepanjang hayat. Makanya antum lihat, subhanallah, salah seorang sahabat anak kecil makan bersama Nabi SAW. Anak kecil kalau makan bagaimana? Tangannya berantakan ke sana kemari dan yang lainnya. Mungkin kalau sama kita disentil tuh anak, atau disuruh pindah, udah kamu pindah sana, jangan makan sama orang gede. Tapi karena Nabi melihat anak kecil itu belum mendapatkan pendidikan dan tarbiyah, maka kata Nabi SAW, ya gulam, sammillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sammillah, bilang atau baca bismillah, kul biyaminik, makan dengan tangan kamu, dengan tangan kanan kamu, wa kul mimma yalik, dan makan yang dekat di hadapan kamu. Lihat subhanallah, hadis ini diingat sama sahabat tadi ketika kecil dan diriwayatkan oleh dia ketika dewasa. Ini menunjukkan kalau seseorang memiliki akhlak yang baik dan memiliki sifat pendidik yang baik, nasihat dia akan terus diingat oleh orang tersebut sampai dia besar. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika Ibnu Abbas masih kecil dibonceng sama Nabi. Ya. Dan Nabi tawadhu. Dia tidak memakai kuda sebagaimana para raja dan tidak memiliki bodyguard atau pendamping yang khusus kemana-mana menjaga dia. Dia hanya memakai keledai dan membonceng orang lain. Kadang sekarang atasan itu nggak mau bonceng orang lain. Kadang mobil dia khusus, ada sopir dan dia tidak rela kalau ada pegawainya diantar sama dia pakai mobil dia. Betul nggak? Lihat ini Nabi SAW, Ibnu Abbas masih kecil, naikin di keledainya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kamu beberapa kata. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkan pertolongan Allah tepat berada di hadapan kamu. Terus hadis yang panjang. Subhanallah, dihafal oleh Ibnu Abbas, kemudian menjadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Maka ini pentingnya seseorang memiliki sifat tarbiyah. Ya, ada orang tua kasar, anaknya tidak pernah mengingat nasihatnya sama sekali. Tapi yang diingat apa? Diingatnya gesper sama kayunya. Ya, ingat abahnya, ya dulu anak digebukin sama abah anak, disabet. Tapi subhanallah, nasihatnya nggak ada yang diingat. Kenapa? Karena si anak tidak mengingat kebaikannya, tapi mengingat bagaimana abahnya kasar kepada dia. Lihat sahabat-sahabat Nabi SAW mengingat semua nasihat-nasihat Nabi SAW. Hatta seorang pemuda, ya ikhwah, ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, izinli bizina. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berbuat zina. Subhanallah. Ya nasallallahu al-afiyah. Sekarang bayangin kalau ada orang, anak datang ke ayahnya minta izin berbuat zina. Nasallallahu al-afiyah. Kira-kira apa yang dilakukan ayahnya? Mungkin diusir, ya. Kalau bisa dicoret dari kakak, betul gak? Udah, bukan anak saya lagi, macam-macam. Lihat, pemuda ini datang ke Nabi SAW dengan gejolak syahwat yang sangat dahsyat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izin li bizina. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berbuat zina. Ya. Tapi Nabi SAW memiliki petunjuk yang sangat baik. Dia bukan anak kecil yang dimarahi,
Dan dia juga bukan orang dewasa yang sudah sempurna akalnya, tapi dia anak muda yang masih labil. Maka Nabi SAW mengajak diskusi. Kata Nabi SAW, apakah engkau rela kalau itu terjadi pada ibumu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau rela kalau itu terjadi pada saudarimu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau rela kalau itu terjadi pada bibimu? Tidak ya Rasulullah. Terus ditanya sama Nabi SAW. Sampai kata Nabi SAW, kalau begitu semua orang juga sama, tidak rela anggota keluarganya dizinai. Kemudian Nabi memegang dada pemuda tersebut dan mendoakan, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Subhanallah. Kata Nabi, ya Allah, Allahumma ighfir dzambah, ya Allah ampunilah dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbah, dan bersihkanlah hatinya. Wa hassin farjah, dan jagalah kemaluannya. Maka ketika keluar dari kediaman Nabi, sahabat itu tidak ingin lagi berbuat zina sama sekali. Ini menunjukkan subhanallah bagaimana baiknya tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rauf, rahim, Nabi penyayang dan lemah lembut. Lihat seorang Arab Badui, Arabi. Nabi SAW lagi duduk dengan para sahabatnya. Datang orang di masjid. Datang orang Arab Badui kencing. Fazajarahun nas. Semua manusia nengok ke dia, marahin dia. Ya, semua orang. Ya, sekarang kita lagi kajian, datang orang kencing. Ya, kalau nggak ditendang sama hantum betul ya. Fazajarahun nas. Cuman Arabi ya ikhwah, terkenal dengan bodoh. Ya makanya kata para ulama, orang yang tinggal jauh dari pemukiman kota, tinggal di kampung-kampung pojok-pojok yang jauh dari peradaban, maksudnya kemajuan, itu identik dengan kebodohan. Arabi dia tinggal di desa-desa, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, identik dengan kebodohan. Makanya Nabi SAW menyikapinya bukan seperti orang yang tinggal di Madinah pada saat itu. Nabi melarang para sahabatnya untuk memarahi orang Arab Badui tadi. Kemudian disuruh ngambil satu gayung, disuruh siram bekas kencingnya, kemudian dipanggil orang Arab Badui itu. Kata Nabi SAW, Inna mahadihil masajid. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak kecuali untuk sholat, baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah SWT. Lihat subhanallah, orang Arab yang tadinya takut dimarahin orang, duduk di samping Nabi SAW merasa nyaman. Ya, dia keluar tidak ada rasa takut sama sekali dan tidak ada rasa ingin lari dari dakwanya Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan dalam riwayat, orang Arab Badui ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dirahmati. Ya, sampai kata Nabi SAW, laqad dayyaqta wasi'an. Engkau telah membuat sempit rahmat Allah yang luas. Cuman bukan berarti ya ikhwah, Nabi Muhammad SAW lembek. Dia rahim, rauf, dia penyayang, dia perhatian, dia lemah lembut, tapi dia juga tegas pada saat tegas. Ya, makanya Nabi SAW pernah mendapati salah seorang sahabat laki-laki memakai cincin dari emas. Diambil cincinnya oleh Nabi SAW, dilempar langsung. Kata Nabi SAW, apakah ingin salah seorang di antara kalian memakai batu dari api neraka di tangannya? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kasar apa tidak itu? Kasar. Diambil cincinnya, dibuang, dilempar. Berbeda dengan sikap Nabi SAW, orang Arab Badui tadi dan pemuda tadi. Akhirnya kata Nabi SAW, ambil cincinnya. Kata sahabat tersebut, tidak. Aku tidak akan mengambil barang yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW tegas? Karena dia tinggal dan hidup di tengah-tengah sahabat dan ada Nabi SAW. Menunjukkan kalau pada dirinya ada ghaflah, kelalaian.
maka perlu diperingatkan dengan ketegasan. Ya, maka tarbiyah pendidikan bukan kasar yang membuat orang kabur, dan bukan lembek yang membuat orang tidak menghormati ilmu, tapi likulli maqam maqal. Setiap keadaan memiliki sikap yang tepat untuk dihadapi. Cuman pada dasarnya seorang pendidik raufun rahim, dia penyayang dan pelembut.